What's up bro, selamat datang di channel Sharing Bayar Aja. Kali ini kita mau bahas tentang Yamaha yang ada di belakang gue ini, Yamaha R7 yang terbaru yang tahun 2023 ya, yang katanya sih pengganti dari R6 kemarin. Ini dia videonya, selamat menonton. Yamaha R7 atau R7 yang terbaru bisa dikatakan ini keluarga dari versi seri R ya, yang dari yang terkecil sampai yang tertinggi itu semua R, dari R15 sampai R1 yang harganya hampir ya kalau dirupiahkan hampir 1M lah kalau udah masuk ke Indonesia. Kan Yamaha itu kodenya YZF ya, YZF R1 R2T dan 6 7 dan sebagainya. YZF itu kepanjangan dari Yamaha Zinger Stroke, yang artinya itu Yamaha bermesin 4T, 4 tak, 4 langkah gitu. Itu aja sih kepanjangannya. Dan kita tahu lah kalau R7 itu sebenarnya pengganti dari R6. Tapi ya sayang sih sebenarnya R6. Kenapa? R6 itu kan 4 silinder, sedangkan R7 itu ya 2 silinder. Kenapa harus diganti ya? Rupanya, nah, R6 ini tidak lulus kualifikasi dari Euro 5 yang ada di luar negeri. Sedang daripada mereka buang-buang tenaga lagi untuk riset-riset yang 4 silinder, mereka menciptakan Yamaha R7 pengganti R6 tapi 2 silinder, yang artinya mesinnya itu udah ada sebenarnya di sepeda motor Yamaha MT-07 yang versi naked back gitu deh. Dan apa aja teknologinya? Yang pertama teknologinya ada namanya torsi CP2 power plant. CP2 itu kan ya mesinnya punya si MT-07 tadi, makanya saya bilang ini sebenarnya mesinnya aja yang sama nih ya, modalnya satu naked, satu firing. Ada lagi poros engkolnya 270 derajat yang menghasilkan torsi datar linear untuk akselerasi yang menarik dan getarannya terbatas. Kemudian ada a new assist dan slipper clutch. Ini ini teknologi clutch ya. Kalau di Honda namanya slipper clutch gitu. Kemudian kalau yang assistnya itu biasanya di quick shifternya ya. Jadi kemudian ada tin profession for perfect control, yang artinya ya teknologinya dia lebih ramping dari keluarga R yang ada kebanyakan lah gitu. Jadi dia yang paling ramping, R7 ini yang lebih ramping. Kemudian ada sporty new suspensi ya, suspensinya kita tahu dilengkapi garpu dengan 41 mm upside down yang optimal. Kemudian yang di belakang itu monoshock dengan preload pegas yang dapat diatur-atur. Kemudian yang terakhir teknologinya adaptive bifunctional LED lighting. Jadi lampunya itu ikonik dengan twin eyes look. Jadi kayak lampu Proji kita bilang seperti itu. Tapi ini teknologi Yamaha. Oke, itu dari teknologi yang udah disebutkan tadi. Kemudian kita bahas dulu dari tampilannya. Coba kita lihat dulu sekeliling-kelilingnya ini iya keren sih Yamaha nih. Gue salut kalau gue lihat nih, ini keren banget dah, gagah gitu. Apalagi yang di belakang-belakangnya ada kayak lubang-lubang angin untuk aerodinamika namanya. Sedikit yang saya sayangkan di sini ya, ada beberapa itu nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ini R7. Dan yang paling rendah dari versi R atau tipe R itu ada R15 yang mesin Vixen gitu udah 150 cc. Tapi yang versi R ini, versi R15 ini
Ya kalau kita lihat hampir sama dengan versi R7 ini. Ya nggak ada beda lah, ya memang model-modelnya sama. Suspensinya ya bukan upside down. Kemudian knalpotnya dia agak panjang sedikit yang R15 ini, dan lampu depannya itu ya tetap proji-proji juga gitu. Dan ya, kalau nggak diperhatiin kali mungkin nggak tahu, nggak bisa ngebedain mana R15 mana R7. Gini loh maksud saya, kenapa nggak dibedain antara R7 dengan R15, jauh gitu bedanya. Jangan ya ini model fairing betul, saya ini ya nggak menjudge bahwasannya ini motor jelek, enggak. Ya mau Yamaha keren-keren lah motornya, dari yang Matic, Sport, naik boat maupun yang naked bike itu keren-keren, saya kagum sama mereka. Tetapi kenapa nggak dibedain gitu, itu pendapat saya ya, pendapat pribadi saya. Setidaknya kita bedain lah antara yang R7 dengan R yang paling kecil, yaitu R15 tadi, dan RR yang lainnya. Kemudian yang agak sedikit mengganggu yaitu ya lampu sennya. Itu pribadi saya agak kurang suka dengan sen yang seperti ini ya. Sennya itu keluar, kenapa sih nggak digabungkan aja ke fairing samping? Keren, bukan jelek loh tampilan dari sampingnya, itu seakan-akan kayak mana ya, ya bagi saya itu pengalaman pribadi, agak kurang menyenangkan sih kalau melihat yang model-model samping. Oke lanjut, kita lihat dari tampang depannya. Ya ini keren ya, seperti saya bilang tadi ya, jangan disamain lah dengan R15, bodinya rubah sedikit. Ini bukan jelek, keren, gagah, saya suka sih. Yang apalagi yang model M depannya itu yang kayak mana huruf M ya. Huruf M, kemudian ada lampu di depannya itu. Ini lampunya itu ada alisnya. Iya, beda kelas lah gitu. Tapi ada projinya juga untuk lampu dekat, lampu jauhnya di depan dan di dalam M-nya itu. Keren, gagah. Dan ya kalau untuk lampu depan it's the best lah, apalagi kan dia udah LED semua ya. Kita tahu dari Yamaha ini semua udah LED. Kemudian kita turun sedikit ke suspensi, pelak, ban dan sebagai kawan-kawannya. Ya di sini ada, kita bahas dulu yang dari yang pertama yaitu suspensinya teleskopik, yang bukan teleskopik ini sebenarnya ya. Upside down nih, 5,1 inch, travelnya dengan 41 mm diameter silindernya. Ya ini udah bisa preload, rebound dan kompresi udah bisa di situ. Kemudian ada bannya, ban depan itu profilnya 120/70 ring 17. Kemudian diameter cakramnya itu 298 mm dual. Jadi ada dua cakram di situ, kanan dan kiri, diapit oleh kaliper yang kalipernya itu ada 4 piston, jadi totalnya ada 8 piston kalipernya, dan sudah ABS pastinya. Oke, dari ban dan kawan-kawannya kita naik paling ke atas yaitu ke speedometernya. Nah ini yang agak sedikit ya, sedikit keren. Kalau speedometernya ya kita tahu nih teknologi R15 seperti ini juga, tapi mungkin lebih lengkap. Nah di sini dia ada indikatornya ya, seperti netral ya, posisi gearnya ada, kemudian lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada oil pressure, ada ABS-nya, engine check dan kawan-kawan yang bagian atas. Kemudian di bawahnya ada RPM, rotasi per menit, dan kalau di sana ada namanya mile per hour ya, ukuran kilometernya itu. Kalau kita kan kilometer per jam gitu. Dan kemudian ada odometer, trip meter, dan fuel meter. Ada jam juga di situ pastinya. Ya banyak lah, lengkap lah kalau di situ. Ya yang nggak ada itu apa? Y-Connect. Aplikasi apa? Aplikasi Bluetooth yang bisa terhubung ke smartphone itu belum ada. Dan kalau di rivalnya yang Kawasaki Ninja 650 itu udah ada loh teknologi
yang terhubung ke HP. Tapi kalau dia belum, ya mungkin ini pandangan saya, mungkin karena ini versi luar ya, jadi nggak dimasukkan. NMAX aja, NMAX, oh NMAX udah ada ya, NMAX dan XMAX itu udah ada teknologi itu ya. XMAX lah yang kita bahas kemarin. Kalau mau lihat-lihat XMAX ini, linknya ada saya taruh di atas. XMAX 250 yang tahun 2022. Nah, itu udah ada Y-Connect-nya dan itu keren. Kita bisa terima telepon, terima message atau pesan, kemudian bisa Google Map atau peta ya, cari jalan, itu bisa di situ. Tapi kalau Yamaha R7 ini belum ada, mungkin karena belum nggak masuk ke Indonesia ya. Kalau misalnya masuk, mana tahu dibuatkan aplikasi Y-Connect-nya ya, beruntung juga Indonesia kan. Gitu deh. Oke, next kita ke tangkinya. Kapasitas tangkinya ini sekitar 3,4 galon karena ini versi luar negeri. Jadi ya kalau sekitar 12,8 literan gitulah kalau nggak salah. Ya, itu 12,8 liter. Kemudian kita turun ke tempat duduknya. Tinggi tempat duduknya ini sekitar 835,6 mm dari tanah. Jadi ya, kemudian kita lanjut ke turun ke bannya. Bannya ini mempunyai profil untuk yang belakang itu 180/55 ring 17. Jadi dia agak sedikit lebih pendek daripada yang depan. Kalau yang depan kan 120/70 ya. Kalau ini kan 180/55. Dia lebih lebar tetapi lebih pendek sedikit. Kemudian di remnya dia single disc 245 mm diameternya dan diapit oleh satu piston dan sudah ABS juga. Oke, next kita lanjut ke mesinnya. Mesinnya ini ya kayak saya bilang tadi, ini cuma plug and play aja dengan Yamaha MT-07. Kenapa? MT-7 kan udah lulus emisi Euro 5 ya. Ya jadi nggak ada masalah sih, tinggal diganti aja dari naked ke fairing, kan kayak R15 dengan si Vixen ya. Nah, jadi tinggal dirubah-rubah sedikit-sedikit aja dari torsinya dan sebagai kawan-kawannya. Oke, dari powernya, engine-nya ini liquid coolant. Iya, dia udah menggunakan water jacket. Rata-rata semua kan udah radiator. Kalau udah ada radiatornya pasti liquid coolant lah. DHC inline twin cylinder, berarti 2 silinder segaris, 4 valve atau 4 katup atau biasa disebut dengan 4 klep per silindernya. Kemudian diameter silindernya itu 689 cc. Kemudian bor kali stroke-nya itu atau diameter kali langkahnya itu 80 mm untuk bornya. Kemudian stroke-nya itu 68,6 mm. Ya, ini dia overbore. Kemudian rasio kompresinya 11,5:1. Ya, intinya kita harus menggunakan yang namanya Pertamax. Oke, dayanya, tenaganya dia di 72,3 HP di 8.750 rpm. Torsinya 67 Nm di 6.500 rpm. Nah, akhirnya sampai juga kita di akhir perjumpaan kita lah, kita bilang. Sebelum kita cabut, kita mau bacain dulu nih harga dan warna-warninya. Ya, kita tahu Yamaha R7 ini ada 3 warna. Tim Yamaha Blue warnanya seperti ini. Ya, sebenarnya warna biru lah kita bilangnya. Kemudian next lanjut, nih ada warna Performance Black. Warnanya warna hitam, tapi bahasa mereka itu Performance Black, keren. Kemudian yang ketiga ada warna Infinity White, warnanya putih. Sebenarnya ini warna putih khusus untuk anniversary 60 tahun anniversary Yamaha. Jadi R7-nya itu dibuat seperti ini. Wah, keren ya. Ini warna merah putih itu mengingatkan saya pada sesuatu, yaitu bendera merah putih, bendera Indonesia. Gitu. Ya, oke. Untuk harganya itu ya ini kan di luar ya. 9.199 US dollar. Jadi kalau kurs 15.000 kita kali aja dengan 40% lah ya. Kalau pajak kita kan sekitar
30 sampai 50% itu nggak pasti. Jadi kita bilang aja 40% lah pajaknya ya. 9.199 dolar itu kita kali dengan 40%, jadi hampir 200 jutaan harganya kalau udah masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan jangan di atas 200 lah, di bawah nggak apa-apa. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita tentang sharing-sharing Yamaha R7 ya. Pesan kami, jagalah keselamatan Anda baik dalam berkendara maupun bekerja, utamakan keselamatan nomor 1. Oke, next kita jumpa di video selanjutnya. Kita cabut, yuk, bye bye.